Halo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, Digi akan merecap anime Bleach movie pertama dengan tajuk Memories of Nobody. Movie ini merupakan film layar lebar pertama dari serial anime Bleach. Disutradarai oleh Noriyuki Abe dan skenarionya ditulis oleh Masashi Sogo. Film ini pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 16 Desember 2006, mengisahkan tentang perjuangan Kurosaki Ichigo dalam melindungi gadis yang bernama Sena, di mana Sena sendiri adalah sosok Shinenju yang dikejar oleh kelompok The Dark Ones untuk melakukan pembalasan pada Soul Society. Sebelum masuk ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan komen kalian di video ini, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan kegemparan para shinigami di dalam ruangan riset dan teknologi Soul Society. Suasana pun semakin tegang ketika para pasukan penyusup yang menyelidiki terowongan dimensi Dangai mengalami status darurat. Sayangnya jalur komunikasi mereka mati hingga membuat tim riset tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu di dunia manusia, nampak seorang bocah berlari kencang karena dikejar oleh Hollow di sebuah taman kota. Saat itulah Ichigo dan Rukia datang dan berubah menjadi Shinigami untuk menghajar Hollow tersebut. Si Hollow pun memilih kabur setelah tangannya tertebas oleh pedang Sanpakuto Ichigo. Namun walau berusaha lari, si Hollow pada akhirnya harus tewas di tangan Ichigo dan terbelah menjadi dua bagian. Sesaat kemudian, Rukia membawa bocah tadi yang ternyata adalah roh gentayangan. Ichigo pun lantas melakukan gonzo dengan menempelkan bagian bawah gagang Sanpakuto pada kening bocah roh tersebut. Alhasil, bocah roh tersebut langsung berpindah menuju Soul Society, di mana semua jiwa bermula di sana. Gonzo memang harus dilakukan, karena jika tidak maka roh tersebut pasti akan diincar oleh sosok Hollow. Setelah kembali ke dalam tubuh Kigainya, Rukia mendapatkan notifikasi di HP-nya kalau banyak sekali Hollow yang muncul. Ichigo dan Rukia juga mendapatkan tekanan Reiatsu yang cukup besar, hingga mereka memutuskan pergi menuju stasiun kereta Karakura untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesampainya di lokasi, mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok Blank yang begitu banyak. Oh ya, sosok Blank adalah jiwa tanpa ingatan yang hidup di dalam lembah jeritan. Tentu saja semua orang di tempat ini tidak ada satupun yang menyadari kehadiran roh tersebut. Melihat kondisi ini, Ichigo dan Rukia tidak punya pilihan, dan mereka harus berubah kembali menjadi Shinigami. Rukia pun meminta Ichigo untuk melakukan gonzo pada salah satu Blank, namun hal tersebut tidak ada gunanya. Tanpa diduga, para Blank tiba-tiba menyerang Rukia dan Ichigo. Di saat yang bersamaan, muncul seorang gadis Shinigami yang menyerang para Blank. Gadis ini mengeluarkan pusaran angin tornado dengan melepaskan shikainya yaitu Mirokumaru. Alhasil, semua Blank pun habis tidak tersisa. Ichigo dan Rukia nampak masih kebingungan ketika gadis tersebut kembali muncul dengan tubuh Kigainya. Dengan penuh emosi, si Ichigo langsung menginterogasi gadis tersebut. Disinilah diketahui kalau gadis tersebut bernama Sena. Di dalam Soul Society, Ikkaku dan Iba bersitegang karena masalah yang sepele. Mereka pun memutuskan bertarung, walau sekedar untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Saat itu mereka berdua dibuat terkejut dengan terlihatnya dunia manusia di atas langit. Kembali lagi pada dunia manusia, Rukia menanyakan dari divisi mana Sena berasal. Namun anehnya si Sena sama sekali tidak mengingat hal tersebut. Lebih parahnya lagi, Sena menjawab pertanyaan Ichigo dan Rukia seenaknya saja. Rukia pun memutuskan untuk pergi ke Soul Society karena agak khawatir dengan kejadian sebelumnya. Dia lantas meminta Ichigo untuk mengawasi Sena apapun yang terjadi. Baru ditinggal sebentar saja, Sena sudah hilang saja dari pandangan Ichigo. Si Ichigo pun terus mengejar Sena yang dari tadi selalu berlarian ke sana kemari mengelilingi wahana hiburan. Sesaat kemudian, Kapten Hitsugaya dan wakilnya mendatangi Ichigo untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Mereka semua pun berkumpul di toko Kisuke Urahara dan membicarakan fenomena aneh yang terjadi pada Soul Society. Urahara pun menjelaskan pada Ichigo tentang dimensi antara dunia manusia dan Soul Society yang juga disebut dengan lembah jeritan. Saat ini bisa saja bertabrakan satu sama lain.
Untuk itulah dibentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Hitsugaya untuk mengatasi masalah tersebut. Para Blank yang ditemui Ichigo ternyata kembali ke dunia manusia untuk mencari sosok Shinenju. Shinenju sendiri adalah objek yang terdiri dari kumpulan ingatan jiwa, dan saat ini posisinya ada di dunia manusia. Jadi kesimpulannya, bisa dipastikan ada sekelompok orang yang mengatur kejadian ini dengan tujuan untuk balas dendam. Urahara lantas meminta Ichigo untuk menjaga kota sekaligus menemukan sosok Shinenju tersebut. Hari mulai petang, Ichigo pun kembali untuk mencari Sena. Walaupun sudah bertemu, sayangnya dia harus main kejar-kejaran lagi dengan Sena. Sesaat kemudian, Sena akhirnya bisa diajak ngobrol ketika Ichigo mentraktirnya makan. Ichigo lantas bertanya pada Sena tentang sosok Blank dan Shinenju. Sena pun menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu dan baru pertama kali mendengar hal tersebut. Tapi dia berjanji akan membantu Ichigo dengan syarat Ichigo mau mengajaknya untuk menaiki biang lala. Sena sangat menyukai ketinggian, karena jika melihat dari atas, semua hal yang membingungkan akan menjadi jelas. Ichigo kaget, karena Sena telah mengambil sebuah peta merah di sebuah toko tanpa membayar. Dia pun harus pergi ke toko tersebut untuk sekedar membayar. Setelah mengenakan pita pemberian Ichigo, Sena tiba-tiba teringat tentang sosok ayahnya, di mana saat itu sang ayah nampak telah meninggal dunia. Sena pun langsung pergi ke pemakaman, dan dia malah mengingat kalau dirinya lah yang sebenarnya telah meninggal dunia. Tanpa diduga, saat itu para Blank mendatanginya bersamaan dengan lelaki besar berzirah yang menyerangnya. Lelaki yang bernama Jai ini meminta Sena untuk bertemu dengan tuannya yang bernama Ganryu. Walau sudah berubah menjadi Shinigami, sayangnya Sena tidak mampu menghadapi Jai. Untungnya saat itu Ichigo datang dan menebas tangan Jai yang sebelumnya tengah mencekik Sena. Walau kesal, Jai dan kelompoknya pun memutuskan pergi, karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung. Sesaat kemudian, Sena mengatakan kalau keluarganya dimakamkan di tempat ini. Walau masih samar, si Sena mulai mengingat ketika dia masih hidup. Itulah alasan utama mengapa dia mendatangi tempat ini. Di malam itu juga Urahara menghubungi Ichigo dan menyampaikan beberapa fakta tentang musuh yang dihadapinya tadi. Kelompok berzirah yang ditemui Ichigo adalah klan Ryodo Jigomono atau The Dark Ones. Klan ini diusir dari Soul Society karena telah melakukan kudeta. Jadi sudah jelas, motif utama dari The Dark Ones adalah untuk membalas dendam pada Soul Society. Pada keesokan harinya, Ichigo dan Sena kembali ke stasiun kereta di mana sosok Blank pertama kali muncul. Sena pun menemukan roh bocah lelaki yang sedang menangis sesenggukan. Dengan lembut, Sena menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada bocah yang bernama Tomoya ini. Tomoya pun menjawab kalau dia telah kehilangan bapaknya dalam perjalanan menuju tempat festival. Mendengar hal ini, Sena lantas memutuskan untuk membantu Tomoya demi menemukan sang bapak. Mereka pun mulai beranjak pergi dan menyusuri beberapa daerah. Setelah bertanya dan berjalan ke sana kemari, mereka pun tiba di sebuah festival yang cukup ramai. Tomoya pun pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang bapak. Saking bahagianya, bapak dan anak ini pun berpelukan erat dan menangis satu sama lain. Sang bapak sangat berterima kasih pada Sena, karena Sena telah mengumpulkan semua roh di tempat ini. Sesaat kemudian, Tomoya dan bapaknya berpamitan pergi menuju alam selanjutnya, dibarengi dengan semua roh yang lainnya. Suasana festival yang sebelumnya begitu ramai, tiba-tiba saja berubah menjadi sepi. Sena sendiri agaknya kebingungan dengan maksud sang bapak, di mana sebenarnya selama ini dia selalu dikelilingi oleh para roh. Saat itu tiba-tiba muncul beberapa Shinigami Kotei 13 melalui Senkaimon. Mereka pun meminta Ichigo untuk menyerahkan Sena. Rukia menjelaskan kalau Sena bukanlah salah satu dari anggota Shinigami Soul Society. Walau sangat terkejut, Sena berusaha meyakinkan Rukia dan Shinigami lainnya kalau dia nyata adanya. Dia hanya agak bingung, karena yang dia ingat hanyalah dirinya sendiri saja. Disinilah Kapten Ukitake menyimpulkan kalau Sena adalah sosok Shinenju. Hitsugaya menambahkan kalau Ganryu dari The Dark Ones ingin menghancurkan dua dunia dengan memanfaatkan kekuatan Shinenju. Oleh karena itulah Soul Society akan menangkap dan memenjarakan Sena saat ini juga. Tentu saja Ichigo sangat tidak setuju dengan keputusan tersebut. Bagaimanapun juga, sosok Sena begitu nyata baginya. Dia bisa marah, gembira, ataupun sedih. Untuk itulah dia tidak akan menyerahkan Sena begitu saja. Saat itulah dari langit muncul The Dark One yang langsung menyerang untuk memperebutkan Sena. Ichigo pun dibuat kerepotan menghadapi Jai, yang tangannya bisa kembali normal setelah menggunakan kekuatan Blank. Ketika semuanya sedang sibuk menghadapi The Dark Ones,
Sena tiba-tiba berubah menjadi Shinigami dan melesat menyerang salah satu musuh yang ternyata adalah pimpinan The Dark Ones, yaitu Ganryu. Alhasil, Sena pun berhasil dilumpuhkan dalam waktu singkat. Ichigo pun tidak tinggal diam, dan dia berusaha menyelamatkan Sena dengan menggunakan mode bankainya. Namun sayang, dia harus tertikam tombak Ganryu dan jatuh, serta perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Shin pun berpindah di toko Urahara, di mana Ichigo masih pingsan ketika mendapatkan pertolongan pertama. Urahara menjelaskan kalau The Dark One telah kabur menuju lembah jeritan. Sayangnya tidak ada pintu masuk menuju lembah jeritan, apalagi kalau melalui Soul Society. Namun Urahara meyakini kalau pintu masuk lembah jeritan pasti sudah terbentuk di dunia manusia ketika Shinenju muncul. Saat itulah Ichigo sadar dari pingsannya, dan walau masih kepayahan, Ichigo langsung bangkit dan berusaha untuk mencari pintu masuk tersebut. Singkat cerita, Ichigo mengajak Rukia menuju wahana biang lala di tengah kota karena dia mengingat kalau Sena menyukai ketinggian. Ketika mencapai puncak biang lala, Ichigo pun menemukan pintu masuk menuju lembah jeritan. Dia lantas meminta Rukia untuk menghubungi Urahara dan yang lainnya, sementara dia sendiri akan terjun duluan untuk menyelamatkan Sena. Sementara itu di Soul Society, para kapten tengah mengadakan rapat darurat dan mendengarkan penjelasan Kapten Mayuri Kurotsuchi. Ketika mengetahui kalau Shinenju dan Blank bisa menyebabkan kehancuran dua dunia, para kapten sangat terkejut dan mengambil beberapa langkah strategis untuk menghentikannya. Parahnya mereka hanya punya waktu 1 jam saja untuk membereskan masalah ini. Untuk itulah kakek Yamamoto tidak mau mengambil resiko. Dia langsung memerintahkan para bawahannya untuk menyiapkan meriam Kido dan menghancurkan lembah jeritan serta semua dimensi yang menghubungkannya. Tanpa diduga, Rukia memaksa masuk ke dalam rapat walau para penjaga menghadangnya. Dia menghadap dan menjelaskan kalau Ichigo telah menemukan pintu masuk menuju lembah jeritan. Untuk itulah dia meminta pada para kapten agar mengirimkan bala bantuan untuk membantu Ichigo. Sayangnya kakek Yamamoto menolak permintaan tersebut. Bukan karena dia meremehkan kekuatan Ichigo, hanya saja waktunya saat ini sangat menipis. Dan bahkan jika seluruh pasukan Gote 13 membantu, tidak ada jaminan mereka bisa menang dan menyelamatkan Shinenju tepat pada waktunya. Kakek Yamamoto pun membubarkan rapat dan memulai prosedur darurat untuk mempersiapkan meriam Kido. Di lembah jeritan, Ganryu dan bawahannya telah menyelesaikan ritual penggabungan Shinenju dengan para Blank. Tanpa diduga saat itu Ichigo datang dan mengganggu jalannya ritual tersebut. Saat akan menolong Sena, Ganryu langsung pasang badan dan memukul Ichigo hingga jatuh. Namun Ichigo kembali bangkit dan memaksakan Ryu untuk mengembalikan Sena. Ichigo pun harus berhadapan dengan semua member The Dark Ones lengkap dengan ratusan roh Blanknya. Menghadapi semua musuh sendirian benar-benar membuat Ichigo sangat kewalahan. Untungnya saat itu muncul Zaraki Kenpachi dan beberapa kapten Gote 13 yang datang membantu. Hitsugaya memerintahkan Ichigo untuk memburu Ganryu, sementara dia akan berperang di sini bersama dengan para Shinigami lainnya. Beberapa Shinigami bertarung habis-habisan melawan Blank, dan para kapten harus berhadapan dengan member The Dark Ones. Soifon berhasil mengalahkan Benin, dan Kenpachi dengan mudah membantai Mue. Sementara itu, Kapten Hitsugaya mengarahkan Yorinmaru untuk membunuh Rian. Ichigo sendiri tidak bisa mendekati Sena karena dihadang oleh Jai dan Bao. Untungnya saat itu ada Renji yang membantu Ichigo dengan melepaskan bankainya, yaitu Zabimaru. Berkat bantuan Renji, Ichigo pun langsung melesat untuk memburu Ganryu. Jadi kali ini Renji dan Rukia harus berhadapan dengan duo The Dark Ones. Kembali pada Ichigo yang saat ini telah sampai di pusat lembah jeritan. Dia langsung mengeluarkan bankainya untuk berduel secara one melawan Ganryu. Keduanya pun bertarung dalam kecepatan tinggi dan saling mengeluarkan potensi terbaiknya masing-masing. Sayangnya si Ichigo masih belum mampu mengimbangi Ganryu yang selalu didukung oleh kekuatan Blank. Ichigo pun terpukul mundur dan dia terkekang dalam balutan kekuatan Ganryu yang cukup kuat. Selain itu, Ganryu juga menusuk Ichigo dengan beberapa belati hingga si Ichigo tidak berdaya. Bagi Ganryu, Shinenju hanyalah sekumpulan ingatan saja yang digunakan selama hidup. Tapi berbeda bagi Ichigo, di mana Sena adalah sosok manusia yang memiliki perasaan. Dengan tegas, Ichigo bersumpah akan melindungi Sena apapun yang terjadi. Saat itu lonjakan Reiyatsu Ichigo tersampaikan pada Sena. Sena pun sadar kalau Blank yang muncul selama ini merupakan bagian dari dirinya. Sementara itu di Soul Society, kakek Yamamoto memerintahkan bawahannya untuk melepaskan meriam Kido karena waktu sudah tidak memungkinkan.
Akhirnya meriam tersebut pun melesat, hingga membuat seluruh lembah jeritan dan dimensi yang menghubungkannya mulai runtuh. Renji berhasil mengalahkan Bao dengan kekuatan bankainya. Namun si Rukia mengalami kesulitan dalam menundukkan Jai karena teknik Shikainya tidak berdampak sama sekali. Ketika Jai dan kelonengannya hendak membunuh Rukia, tiba-tiba saja muncul aliran bunga sakura disertai dengan pagar bilah katana. Rukia pun sadar kalau fenomena ini adalah kekuatan bankai milik kakaknya, yaitu Byakuya Kuchiki. Byakuya lantas mengeluarkan Senbon Sakura Kageyoshi dan membunuh Jai berserta kelonengannya di dalam ombak sakura yang begitu dahsyat. Di waktu yang sama, Ichigo memaksimalkan Reiyatsunya dan melepaskannya pada Ganryu. Tabrakan kekuatan antara Ichigo dan Ganryu menimbulkan ledakan yang cukup serius. Untungnya kali ini Ichigo unggul, dan Ganryu harus tewas karena tubuhnya tertebas. Ichigo pun berhasil menemukan Sena, dan dia keluar dari lembah jeritan bersama dengan para Shinigami lainnya. Semua Shinigami di Soul Society nampak senang dan gembira. Demikian juga dengan Ichigo dan teman-temannya di dunia manusia. Sayangnya kegembiraan mereka tidak berlangsung lama, karena dunia manusia dan Soul Society tetap dalam jalur untuk saling bertabrakan. Cuaca yang tiba-tiba berubah tidak menentu, membuat semua orang begitu panik dan ketakutan. Sena sendiri pun sangat ketakutan, namun dia memutuskan untuk menyelamatkan dunia, di mana Ichigo dan yang lainnya bisa terus hidup di dalamnya. Walau Ichigo mencoba menghentikan, namun Sena tetap melepaskan energi blank di sekitarnya. Saat itu terjadi sebuah ledakan besar, dan dalam sekejap mata, ledakan tersebut membuat dunia kembali stabil dan tidak berbenturan. Beberapa saat kemudian, Ichigo nampak menggendong Sena di pinggiran sungai. Dalam keadaan yang sangat lemah, Sena meminta Ichigo untuk mengunjungi pemakaman keluarganya. Sena begitu yakin kalau dulu dia pernah hidup di kota ini. Memorinya pun kembali mengingat tentang kehidupannya di dunia dulu bersama dengan keluarganya. Sena meminta Ichigo untuk melihat batu nisan yang bertuliskan namanya, karena matanya sendiri sudah mulai kabur. Walau sebenarnya di batu nisan tersebut tidak tertulis nama Sena, namun Ichigo menjawab kalau di batu tersebut ada namanya. Sena pun menangis dan secara perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang. Hal ini membuat Ichigo begitu sedih dan tertunduk lesu. Rukia yang mendatangi Ichigo mengatakan, ketika energi blank habis, maka semua memori tentang Sena akan menghilang dari ingatan semua orang. Pun demikian, Ichigo hanya menjawab kalau dia masih bisa mendengar suaranya saja. Beberapa hari pun berlalu, dan Ichigo nampak berjalan pulang dari sekolah. Saat itu juga, tanpa sengaja dia menangkap sebuah pita merah yang terbang bersama angin. Walaupun samar-samar, nampaknya si Ichigo masih mengingat sosok Sena, di mana saat itu muncul seorang gadis SMA yang begitu mirip dengan Sena dan berlari melewatinya.